Hari ini masak soto Betawi ya. Soto Betawi ya teman-teman. Ini ayam, tak kasih kentang tuh kentangnya. Ini ada jahe, kunyit ya. Tuh kentang. Ya. Soto Betawi kan rata-rata pakai kentang. Soto Betawi ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bisa pakai daging, bisa pakai ayam. Aku pakai ayam. Ini soto Betawi ayam teman-teman. Tuh. Ada daun bawang seledrinya ya, seger. Ini tak kasih kentang satu biji ini tadi. Kentangnya sedang lah, nggak terlalu kecil, satu aja tuh. Tadinya mau kasih dua, nggak jadi, satu aja lah cukup. Jadi inilah soto Betawi ya teman-teman. Jarang aku bikin soto Betawi. Kali ini ingin bikin soto Betawi ya. Biasanya kan aku bikin itu soto bening ya teman-teman. Soto Betawi itu sebenarnya soto asli Jakarta ya teman-teman, namanya soto Betawi itu teman-teman. Kalau ini daging rata-rata sih daging sapi ya, cuma aku kan bikin pakai ayam, nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang orang dagang itu, ini jahe ya teman-teman, itu jahenya supaya nggak amis saja, jahe itu kasih 2 potong jahe. Kalau soto Betawi yang itu daging teman-teman ya, pakai daging. Kalau aku pakai ayam, nah ini ala aku sendiri. Rata-rata sih daging, pakai kentang kayak gini ya. Biasanya kentangnya sama dia tuh dipisah. Kalau saat orang mau beli itu dikasih kentang, dikasih apa namanya itu loh teman-teman, apa, tomat ya, tomat bisa dikasih, kentang dikasih, tomat, terus dikasih tauge ya, ada yang kasih tauge sama kubis. Biasanya aku nggak usah, kentang aja. Ini teman-teman kalau mau pakai kubis ya boleh pakai, ya selera lah teman-teman ya. Ini daun seledrinya, daun seledri. Biasanya begitu, pakai daun bawang, daun seledri gitu ya teman-teman. Ini seledrinya tadi sengaja aku panjangin supaya kelihatan kalau ini mau ngambil. Nah aku kan kurang suka sayur, tapi kuahnya kan sudah mengandung sayuran. Biasanya pakai apa namanya teman-teman, pakai tomat ya, enak, tomat seger, potong di tomat. Kalau yang soto Betawi ala Betawi itu ya teman-teman, kalau teman-teman beli ya, itu ada kentang, ada tomat ya, ada tauge, kubis, rata-rata sih begitu ya. Yang ini yang satu ini aku bikin udang gulung. Ini kemarin suamiku beli 6 tinggal 2 ya, sudah goreng, takut itu, takut sudah nggak bagus. Ini aku bikin sambal itu teman-teman, sambal jeruk ya. Ini cocok ini. Jadi sambal jeruk itu kan asem-asem kayak gitu ya. Ini tinggal 2 biji ya, udah aku goreng aja wis entek. Udah gitu. Takutnya kalau kelamaan di kulkas itu membatu. Ya kayak gini nih kan, kalau kelamaan. Ini aku beli di Shopee. Tapi itu teman-teman, aku potong-potong sendiri ya. Ini tipis jadi aku potongnya agak miring biar kelihatan lebar. Ini ya teman-teman, itulah masakanku hari ini, soto Betawi. Ini kalau teman-teman nggak ayam bisa diganti daging, monggo aja lah ya teman-teman. Teman-teman selera aja kayak gitu. Yang mau diganti daging ya nggak apa-apa ya. Yang penting aku bikin ini. Inilah. Ini karena tinggal 2 tak goreng aja teman-teman ya. Gitu. Ya ini sambelnya tak kasih sambal jeruk biar asam-asam sedikit. Karena kan soto Betawi takutnya kalau ini kan enak gitu loh ya, karena santan. Jadi itu ini ya teman-teman, biar tampilku agak bagus ya, tak mundurin sedikit ini ya teman-teman. Itulah teman-teman semuanya, kembali lagi ya, kemarin nyambung. Kalau pepatah Cina itu bibit bobot bebet ya teman-teman. Kalau bibit bobotnya kurang bagus itu jangan. Kalau kita punya anak perempuan atau laki-laki sama aja kita punya anak, dapat kan ya teman-teman. Teman-teman harus dapat apa, orang yang hatinya utuh ya teman-teman, jangan hatinya pecah ya. Karena kalau orang yang terluka itu pasti melukai. Ada seorang hamba Tuhanku tuh teman-teman ngomong, kalau orang terluka itu melukai, kalau orang hancur itu menghancurkan kayak gitu. Bagaimanapun ya, kalau hati kita utuh ya teman-teman, tetap kita kuat ya teman-teman, itu beda. Kalau orang yang terluka itu, kata hamba Tuhanku itu ya, dia melukai teman-teman. Kalau orang hancur itu menghancurkan kayak gitu. Jadi kalau bisa anak-anak kita ya, ini sih aku kasih tahu saran aja ya teman-teman, tapi monggo aja kalau bisa
ya teman-teman, anak-anak kita dapat orang yang hatinya utuh. Bagaimanapun kalau orang yang hatinya utuh itu teman-teman pasti bisa bisa menghadapi banyak hal ya teman-teman, kayak gitu. Teman-teman tetap ada kasih di dalam batinnya itu loh teman-teman, karena orang tuanya kan lengkap, jadi kuat lah istilahnya begitu ya teman-teman. Jadi aku itu meskipun 15 tahun umurku, bapak ayahku nggak ada karena meninggal ya teman-teman. Beda, ayahku kan nggak cerai, mamahku nggak cerai, dan papaku tuh meninggal karena sakit komplikasi, meninggal nggak ketolong dokter gitu loh. Sebenarnya papaku itu sudah kontrol dokternya, dokter pribadi ya teman-teman, tapi akhirnya ya teman-teman ya namanya itu udah kehendak Tuhan lah, kayak gitu. Tapi mamaku nggak nikah lagi sehingga aku loveku itu utuh kayak gitu. Kalau orang love-nya utuh menghadapi banyak hal itu tetap love-nya utuh, tak ada harapan lah teman-teman ya, kayak gitu. Terus kalau love-nya utuh itu Tuhan juga memberkati, berkatnya itu beda teman-teman ya, karena di dalam kehidupan yang love itu ada berkat tercurah lah, kayak gitu istilahnya. Nah, teman-teman ada istilah itu berkat itu mengalir dari satu keluarga yang benar ya teman-teman, keluarga yang Tuhan itu memberkati dari keluarga yang taat, yang mengasihi gitu loh, mengasihi ya, kasih love lah gitu. Kasih itu kasih agape maksudnya, bukan kasih ini ya teman-teman. Jadi Tuhan itu memberkati dari situ ya teman-teman. Meskipun banyak hal ya, aku dulu waktu ke Jakarta pertama itu teman-teman, aku juga lagi merintis saat itu teman-teman. 1997 itu aku ke Jakarta. Jadi aku lagi merintis waktu itu, aku tunangan sama suamiku itu, dia juga lagi susah, aku juga lagi merintis. Kena kerusuhan Mei 98 teman-teman. Akhirnya habis bis tokoku dirampok habis. Tapi aku tetap sama suamiku tuh tetap erat gitu loh, tetap udahlah. Banyak orang itu membuli aku, saudaranya semuanya, mertuaku tuh juga membuli ya, menjelek-jelekin kayak gitu teman-teman. Tapi aku tetap loveku karena aku berpikir aku punya cinta dari mamahku tuh gitu loh, sehingga aku mampu menghadapi semuanya. Akhirnya aku berhasil ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Waktu aku merintis dari bawah itu sangat susah teman-teman, betul, sono sini nggak ada yang dukung teman-teman, hanya mamahku yang dukung, nggak ada yang dukung. Tapi aku punya love ini, aku kan punya cinta, jadi cintaku tuh cinta utuh gitu teman-teman, tidak cinta pecah ya. Kalau orang cintanya pecah itu terus beda nanti ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau orang bagaimanapun, memang dunia ini kan nggak pasti ya, ada pagi, ada siang, ada malam ya teman-teman. Tapi kalau orang memiliki cinta love yang utuh itu, bagaimanapun keadaannya teman-teman ya, itu dia tetap love-nya itu tetap utuh, karena aku kan mama papaku utuh love-nya, kayak gitu. Mertuaku juga saat itu masih hidup, love-nya utuh. Jadi kalau kita mempunyai love yang utuh ya teman-teman, itu tetap bisa gitu menghadapi masalah ya teman-teman. Kalau love-nya pecah itu tetap akhirnya juga nggak bagus lah teman-teman. Tapi ya monggo kan terserah ya teman-teman, terutama anak perempuan ya, kalau bisa dapat keluarga yang love-nya utuh teman-teman. Jangan sampai perceraian itu ya teman-teman, ya apapun alasannya perceraian itu tetap menyakitkan, tetap melukai ya teman-teman. Itu luka terus teman-teman, apalagi kalau anak, maaf ya teman-teman, anak di luar nikah ya, anak Cina itu terus keturunannya akan jadi anak Cina ya, anak cucunya terus anak Cina teman-teman. Jangan nikah sama orang anak Cina ya teman-teman, kayak gitu teman-teman ya, baik laki baik perempuan ya, kalau bisa ya teman-teman. Itu banyak contoh-contoh itu teman-teman. Kalau anak yang terluka itu pasti melukai, nanti melukai suaminya, melukai istrinya, melukai anak-anaknya. Jadi mereka terluka teman-teman, kayak gitu. Kemarin itu di TikTok ada satu ya teman-teman, cerita, nggak tahu konten, nggak tahu bener ya, itu ada satu istri ya teman-teman, suami istri lah, istrinya itu masak ayam gitu. Nah ketika masak ayam, suaminya datang, istrinya tuh mungkin nggak kerja, dia pengen makan ayam kayak gitu. Itu di konten ya, cuma konten atau bener aku juga nggak tahu ya, pokoknya ada di itu sosial media itu. Terus teman-teman dia masak
ayam. Temu suaminya datang, siapa yang suruh masak ayam? Ngapain masak ayam? Udah masak aja ikan asin sayuran gitu. Kamu kan nggak kerja katanya. Kalau mau masak ayam pulang dong ke rumah makmu. Itulah teman-teman, dia ngomong begitu. Cuma istrinya pengen makan ayam, dia masak ayam. Jadi kalau dia bilang, kalau kamu kan nggak kerja, aku yang kerja, duit yang pakai duitku, kamu nggak usah masak ayam, masak aja ikan asin sayur atau apa ya teman-teman. Jadi suaminya itu nggak setuju dia masak ayam, bagi dia masak ayam itu mahal gitu ya teman-teman. Kalau kamu mau masak ayam itu pulang ke rumah makmu, cuma masak ayam doang teman-teman. Ya itulah teman-teman, itu kalau akibat dari love-nya pecah ya gitu ya teman-teman. Sehingga mungkin aku juga nggak tahu namanya orang konten ya, aku juga nggak kenal namanya konten ya teman. Ya mungkin lahir dari keluarga yang pecah-pecah gitu, jadi akhirnya ya begitu melukai istrinya cuma masak ayam teman-teman ya, kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau bisa anak teman-teman dapat orang yang love-nya utuh ya selidiki dulu. Makanya pepatah orang Cina itu benar teman-teman, bobot bebet bibit ya teman-teman. Bobot itu adalah apa ya, nggak miskin lah, sedang ya finansialnya, benar ya teman-teman. Maksudnya dia punya usaha, dia punya pekerjaan gitu, itu bobotnya ya. Nggak kaya raya, nggak orang kaya ya, nggak, yang penting dia ada kerjaan, ada masa depan kayak gitu ya teman-teman. Itu finansialnya benar, itu bobot. Bibit bebetnya itu yaitu keturunannya ya. Biasanya kalau ada keturunan anak Cina itu tetap Cina, entah nanti suaminya atau istrinya pasti cerai Cina itu terus teman-teman. Itu seperti apa ya teman-teman, seperti kutuk ya teman-teman. Jadi itu seperti darahnya itu sudah terinjeksi kayak gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Kalau orang yang suka nipu tuh nanti juga nenek moyangnya nipu, itu juga ada keturunannya yang susah teman-teman. Kalau usaha bangkrut, dulu ada cerita, aku udah pernah cerita ya teman-teman. Ada cerita itu orang kalau usaha orangnya baik, suka menolong orang, tapi kalau usaha bangkrut akhirnya apa, ternyata diselidiki ya hamba Tuhan itu, dia berdoa sama Tuhan, orang ini baik, suka membantu, tapi kan kalau usaha bangkrut. Kenapa? Karena nenek moyangnya penipu. Ya semua dosa itu ada konsekuensinya teman-teman. Memang Tuhan itu kasih ya, Tuhan itu pengampunan, tapi tetap ada konsekuensinya, tidak lepas. Itu ada penghakiman ya teman-teman. Kalau kamu nggak dihakimi di dunia, ntar malah dihakimi di sono, malah repot kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman itu dapat anak-anaknya itu dapat yang love-nya bener lah ya gitu ya teman-teman gitu ya. Tapi ya memang terserah ya, kalau memang kadang anak sekarang itu kan beda sama anak kita zaman dulu. Kalau sudah cinta sudah lupa ya, nanti sadarnya kalau sudah tidak cinta itu sudah sadar kayak gitu ya teman-teman. Kan suka kalau cinta itu sudah buta, orang bilang kan cinta buta ya kayak gitu ya. Serasa dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak gitu ya teman-teman. Kalau anak sekarang itu kan begitu, nggak bisa dilarang. Tapi kita sebagai manusia ya teman-teman, kita sebagai orang tua ya, kita harus wanti-wanti lah anak kita. Kalau bisa anak kita, terutama cewek ya, anak cewek itu harus dapat love-nya, itu harus love yang apa utuh ya teman-teman. Takut nanti dia disia-siain belakangan ya teman ya. Kalau lagi baru setahun 2 tahun, karena rumah tangga itu teman-teman ya tidak setahun 2 tahun selamanya kayak gitu. Apalagi kalau orang agamaku ya teman-teman, agamaku itu tidak ada perceraian teman-teman, sehingga satu kali selamanya sampai mulai gitu teman-teman. Nah, jadi tidak ada yang 2 kali ya teman-teman kayak gitu. Itu kan agamaku begitu. Karena kami itu menikah tuh di hadapan Tuhan ya teman-teman. Di hadapan di hadapan Tuhan, di hadapan altar itu loh, altar gereja. Aku kan menikah Kristen ya teman-teman. Jadi menikah di hadapan Tuhan, altar, di hadapan pendeta. Sebelum nikah pun sudah katekisasi dulu 6 bulan teman-teman. Aku dulu sebelum nikah itu aku katekisasi 6 bulan. Sehingga sudah nikah di gereja ya, diberkati itu loh sama
sama ketua gereja lah kayak gitu. Terus katekisasi 6 bulan, nikah di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat ya, di hadapan altar ya teman, altar ya buat tak kudus. Nah terus nikah sah di hadapan apa namanya, sipil, catatan sipil ya teman-teman. Aku dulu begitu teman-teman, nikah sah gitu di hadapan catatan sipil. Jadi pernikahanku itu pernikahan secara agama sah, pernikahan catatan sipil gitu loh teman. Saksinya pendeta. Jadi memang begitu teman-teman. Jadi kalau kita itu menikah 1 kali ya teman-teman, kalau bisa ya dapat orang yang lebih bener lah gitu teman-teman. Ya anak kita maksudnya ya kayak gitu, supaya nanti ke depannya, ke belakangnya itu enggak ini. Karena orang nikah itu enggak 1 kali, 2 kali, enggak apa maksudnya, enggak setahun 2 tahun, mungkin setahun masih baik, 2 tahun 3 tahun. Kalau sudah 30 tahun itu teman-teman, apa 40 tahun itu sudah beda. Nah, makanya kebanyakan itu banyak ya teman-teman. Sekarang ini apa namanya, viral ya. Orang tua-tua itu malah sudah tua, anaknya sudah besar-besar, sudah berhasil, mereka akhirnya cerai kayak gitu. Akhirnya gimana ya teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Jadi pernikahan itu tidak 1 hari 2 hari. Dalam pernikahan itu kan pasti ada badai ya teman-teman, tak badai ekonomi, badai apa ya teman-teman ya itu. Jadi itu dibutuhkan love yang utuh ya teman-teman. Itu ini pengalaman juga ya teman-teman. Aku dulu waktu habis nikah berapa, 4 bulan apa 5 bulan, badai datang teman-teman. Ya aku kan lagi merintis, aku udah cerita tadi sama teman-teman ya. Aku merintis itu sono sini, wis dah. Itulah teman-teman. Tapi aku karena punya loveku itu utuh, jadi ya sudah aku bertahan sampai hari ini. Ya teman-teman, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya teman-teman, aku berhasil ya teman-teman. Ya nggak kaya raya, nggak jadi jutawan, tapi aku berhasil. Maksudnya aku punya rumah, aku punya mobil, punya motor, aku bisa kuliahin anakku gitu teman-teman. Kayak gitu dengan duitku sendiri, bukan dengan duit orang ya teman-teman. Aku utang, aku bisa bayar kayak gitu. Aku bisa buka usaha anakku kayak gitu loh teman-teman. Ya aku tuh duit ya aku putar-putar aja kayak gitu teman-teman. Tapi aku nggak ngandalin orang, maksudnya nggak punya utang terus nggak bisa bayar, terus sana sini minta ngandalin duit orang, enggak. Aku bersyukur ya teman-teman. Itulah kalau love-nya apa, love-nya utuh, itu semua itu bisa ditanggung lah kayak gitu ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Jadi kita harus, anak kita ya kalau bisa, terutama anak cewek. Kalau anak cowok ya wis monggo ya, terserah ya. Tapi ya kalau bisa anak cowok pun harus dapat love-nya yang utuh lah kayak gitu teman-teman. Ya kalau anak cewek itu bahaya teman-teman. Ada banyak orang yang begitu, setahun 2 tahun sudah itu buang begitu. Kan sekarang banyak pernikahan hancur-hancuran semua ya, rumah tangga hancur-hancuran semua ya teman-teman. Kayak gitu, setahun masih 2 tahun 3 tahun, 4 5 tahun udah nggak cocok, buang. Kalau bahkan sekarang itu viral ya, itu tadi yang aku bilang, udah tua, anak sudah besar, sudah berhasil, itu akhirnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Awal itu baik, tapi berakhir itu harus baik juga kayak gitu loh teman-teman. Ya aku suka kan ya, suka memang namanya keluarga, suka ada salah paham ya, suka bertengkar, suka marah kayak gitu. Tapi kita tuh berawal baik, kita ingat awal kita itu baik, berakhirnya harus baik kayak gitu teman-teman. Ya itu sih pendidikan mamahku begitu, kamu berawal baik, berakhir selamanya baik kayak gitu. Meskipun ya memang ada badai, itu ada ya teman-teman, namanya orang hidup ya teman-teman. Ada sono sini, kita sudah enak aja, ada wewe gombel itu berkeliaran ya kayak gitu ya teman-teman, mengganggu sono sini, orang-orang nggak jelas-jelas gitu ya teman-teman. Itu selalu ada. Tapi kan kita, kalau kita punya love yang utuh, kita tetap utuh love-nya kayak gitu loh teman-teman. Jadi pandangan kita itu pandangan stay waras, stay sehat kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman, kalau love kita bener ya teman-teman, itu seperti itu ya. Kita baliklah teman-teman, nanti kepanjangan, aku balik lagi ke sini ya teman-teman. Inilah soto Betawi ya, ayam ya teman-teman, pakai kentang ya. Ini adalah kayak hoka-hoka bento ya, udang itu sambalnya sambal ini,
sambil jerit wis ngene iki teman-teman ambil tangi lah kentut dulu banget aku nanti ndak teman-teman ndak bosen lah kalau mama si anakku bilang mama jangan panjang-panjang nanti anu penonton nggak mau dengerin mama aku mau dengerin mama tapi penonton kan nggak mau dengerin mama ndak kepanjangan gitu ya teman-teman itu aku dikritik anakku emang orang harus dengerin mama aku mau dengerin mama lah penonton kayak gitu ya teman-teman ya wis tak potong aja ya sesuk meneh tak sambung-sambung itulah teman-teman makanya pepatah Cina itu mengatakan bibit bobot bebet ya itu aja lah teman-teman semuanya terima kasih sehat selalu ya teman-teman saya tampil-tampil sedelok saya rapikan ya teman-teman biar apik tampilku ya mudah-mudahan shareku ya edukasiku pengalamanku lah harus bermanfaat untuk teman-teman yang denger ya itu aja